Yerusalem gitu ya, Palestina. Dan kenapa gitu ya? Karena memang malam ini edisi spesial, edisi kita bakalan ngobrolin tentang Palestina. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa yang biasanya pematerinya itu cuma satu orang gitu ya. Kita hari ini kedatangan tamu yang benar-benar luar biasa. Ada Mbak Inara Lusli, ada Mbak Asma ya, terus Ustadz Hussein Gaza dan Ustadz Muhammad Al-Ghul. Beliau adalah asli orang Gaza yang lagi Halo, menempuh buat Assalamualaikum. Suaranya lagi halo, habis, Afwan. alhamdulillah. Mbak Inara sehat. Alhamdulillah, suara tinggal sedikit. Ya Allah, aduh maaf ini lagi kurang enak berat tapi masih sempat ngisi di sini nih. Masya Iya, nggak Allah. apa-apa. Siap Mbak Inara, Insya Allah bentar lagi kita mulai ya Mbak ya. Siap. Oke, oke Mbak Asma Nadia. Halo, Assalamualaikum Mbak Asma. Mbak Asma ini beliau lagi di Singapura teman-teman semuanya dan masih mau menyempatkan untuk ngisi. Beliau belum tidur 24 jam dan eh, tetap masih mau ngisi di sini teman-teman. Jadi apresiasi ya buat pemateri-pemateri kita luar biasa yang udah mendedikasikan waktunya untuk kita. Jadi teman-teman belajar, fokus belajar apa namanya serap energinya dari Mbak Asma. Beliau juga insya Allah bakalan launching buku bentar lagi. Mbak Inara juga tuh teman-teman lihat sendiri beliau kalau misalnya kita lihat di aktivitas di Instagramnya gitu ya beliau luar biasa baru ikut kajian dan segala macam isi materi dan segala macam tapi masih menyempatkan waktu di sini. Ustadz Hussein juga teman-teman hari ini beliau sebenarnya ngisi materi juga bentrok tapi masih meluangkan waktu untuk di sini untuk ngobrol dengan kita gitu ya teman-teman semuanya. Jadi siapkan telinganya, pikirannya, hatinya gitu ya untuk ngobrolin tentang eh, Palestina ini. Kenapa gitu ya? Karena Palestina ini apa ya? Hal yang tidak pernah kita bisa lupakan itu kan di sana ada kiblat pertama umat Islam gitu ya. Terus di sana ada saudara-saudara kita yang sampai sekarang masih genosida udah ratusan ribu mungkin kalau misalnya kita hitung dari awal bagaimana orang-orang Zionis itu datang sampai ke sekarang gitu ya bahkan mungkin jutaan yang sudah meninggal syahid di sana dan kita hanya diam aja gitu. Kayaknya enggak deh gitu. Jadi malam ini kita bakalan ngobrol tentang eh, Palestina tentang sebelum aku tiada. Insya Allah kita bakalan bikin gerakan sebelum aku tiada movement itu ya bareng Mbak Asma dan kawan-kawan yang lainnya dan apa yang paling penting adalah kontribusi kita sekecil apapun itu ya mudah-mudahan kita bisa memberikan hal positif buat saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Oke, mungkin supaya apa namanya supaya bisa mempercepat waktu kita, insya Allah kita mulai dulu kali ya dari obrolan-obrolan kita. Mbak Asma sudah ada belum ya, Mbak Asma? Kalau Ustadz Hussein udah ada. Ustadz Hussein, halo, assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz sehat. Alhamdulillah sehat. Ini lagi mau ngisi juga ya, Ustadz ya? Izin Ustadz. Iya. Ini kita masih di mobil nih, on the way. Oh, apa Ustadz? Oke, kita mungkin sambil ini aja kali ya, Ustadz. Atau mau nunggu dulu atau nunggu turun dari mobil atau nggak apa-apa di mobil, Ustadz? Ya boleh, nggak apa di mobil juga. Nggak apa-apa ya? Tapi paling saya nggak apa-apa ini ya, nggak harus open cam ya. Iya kan sih, harus open cam. Boleh, nggak apa-apa, Ustadz. Ah, oke, Ustadz, izin gitu ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang apa namanya keadaan di Gaza hari ini gitu ya. Terus apa namanya kan kalau misalnya kita ngelihat gitu ya hari ini setelah ada gencatan senjata sudah mulai lagi nih rame nih, Ustadz. Eh, Saudara-saudara kita di apa namanya di banyak lagi dibunuh dan segala macam gitu, Ustadz. Nah, sebenarnya kondisi sekarang itu gimana sih, Ustadz? Kondisi Gaza sekarang nih, Ustadz? Halo, halo. Suara saya masuk gak ya, teman-teman? Aman suara? Masuk, masuk.
Masuk Aman, ya? aman. Aman ya? Alhamdulillah Siap. aman Bang. Siap. Untuk mempersingkat waktu nih, Ustadz Hussein, suara saya kedengaran Ustadz? Halo. Oke, mungkin sambil ini ya, Ustadz Hussein kalau bisa masuk, langsung masuk aja Ustadz. Oke, belum masuk ya? Oke, mungkin sambil nunggu Ustadz Hussein, boleh kita ngobrol sedikit dengan Mbak Inara. Halo Mbak Inara. Halo. Halo. Aduh, saya jadi ngerasa ini nih, kayak lagi gak nyaman. Gak apa-apa nih Mbak, kita ngobrol sebentar nih Mbak, tentang Palestina dan sebelum aku tiada nih. Temanya kita sebelum aku tiada nih Mbak. Iya, nggak apa-apa. Aman ya? Iya, insya Oke, Allah. siap. Mbak, sedikit nih Mbak, kalau misalkan kita ngobrolin tentang Palestina dan apa namanya, dan tema kita sebelum aku tiada nih Mbak, apa yang terlintas di benak Mbak Inara nih tentang ketika mendengar sebelum aku tiada nih Mbak, berdasarkan dengan Palestina nih kita sangkutkan. Silakan nih Mbak. Halo. Jadi Halo. ya Mbak Inara. Nah, sebelum aku tiada ini sebenarnya tema kita nih malam ini nih. Jadi kan kita yang namanya manusia pasti akan meninggalkan dunia ini nih, itu termasuk Iya. kita semua ya. Nah, menurut Mbak, ketika mendengar sebelum aku tiada itu kira-kira apa yang ada di benak Mbak Inara nih tentang sebelum aku tiada nih? Silakan Mbak. Kita sekali. Oke. Menurut aku sebelum aku tiada ini adalah sudut pandang apa ya, sebuah narasi lah dari sudut pandang kemanusiaan, suara dari Palestina sendiri gitu kan. Istilahnya melalui dari POV sebelum aku tiada ini, kita ingin dibukakan matanya tuh tentang dunia bahwa Palestina ini bukan sekedar konflik agama atau politik, tapi ini tentang hak untuk hidup, untuk bermimpi gitu, untuk pulang ke rumah sendiri dengan rasa aman tanpa ketakutan akan rudal gitu. Istilahnya kita bisa melihat sisi lain dari keadaan saudara-saudara kita di sana di Palestina, bahwa mereka ini berhak atas hidup yang damai, yang tidak selalu diteror dengan rasa takut akan hantaman dari rudal-rudal gitu. Bahwa di sana Kalau dari Mbak Indah nih kan Mbak salah satu aktivis juga nih, banyak kalau misalnya kita ngelihat itu ya acara-acara keagamaan Palestina dan segala macam nih Mbak. Gimana sih Mbak perasaan ketika Mbak Inara nih melihat foto-foto anak Gaza kayak gitu Mbak? Atau wah gimana sih rasanya gitu Mbak, menurut yang Mbak rasain gitu? Iya. Udah pasti rasanya ya miris ya, karena aku seorang ibu juga kan yang punya anak gitu. Jadi nggak kebayang sih kalau misalkan, kami sebagai rakyat Indonesia juga turut serta mengalami hal yang serupa. Nggak kebayang, bagaimana dengan nasib anak-anak kami gitu. Jadi luar biasa sih dengan adanya buku Sebelum Aku Tiada ya, atau point of view dari Sebelum Aku Tiada ini, surat-surat dari Gaza ini benar-benar membukakan mata, para pembacanya dari seluruh dunia bahwa sungguh sangat sulit hidup di sana dengan tetap mempertahankan
keimanan sekaligus juga rasa nasionalis untuk mempertahankan tanah airnya gitu. Kerasa banget ya, teman-teman. Jadi, apa namanya, yang namanya mempertahankan tanah air dan segala macam, kalau kita di Indonesia gitu ya, mungkin ya kayak biasa aja kayak gitu ya, biasa aja, santai segala macam, atau mungkin ketika kita ngelihat slide atau scrolling di Instagram dan segala macam, mungkin itu biasa, akhirnya menjadi kayak ada sebagian orang mungkin biasa aja kayak gitu kan, scrolling ngeliat anak-anak Gaza udah terbiasa jadinya biasa di hati kita. Ini kalau kayak Betul. gini tuh betul ya Mbak ya? Iya, betul. Aku Mhm. sih apa ya, kita sebagai orang tua juga perlu banget mengajarkan dan mengingatkan anak-anak kita tuh tentang Palestine gitu. Jadi Hmm. apa ya, nggak hanya kita aja gitu yang sibuk scrolling untuk update tentang informasi Palestine, tapi juga kita tanamkan gitu nilai kemanusiaan gitu sejak dini ke anak-anak. Untuk mereka Oke, supaya bisa belajar empati, belajar berpihak terhadap yang lemah, seperti itu. itu ya itu gak gampang kan Mbak ya, karena apalagi misalkan sekarang kan ke distract sama banyak hal ya, kayak ketika misalkan mereka lebih banyak main-main game dan segala macam. Kalau dari Mbak Inar sendiri gimana caranya tuh Mbak untuk supaya bisa nih anak-anak bisa ikut ke apa yang tentang nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri nih Mbak? Anak-anak Apa yang itu biasa kan dilakuin? Mhm. iya, anak-anak itu kan paling seneng mereka tuh sama storytelling kan. Hmm. Iya, storytelling. Nah, dengan hobi mereka yang storytelling ini, kita kan bisa bisa apa ya, menginput cerita-cerita tentang sejarah Palestine untuk membangkitkan membangkitkan rasa keingintahuan mereka, ghirah syiarnya mereka gitu. Juga meningkatkan rasa kemanusiaan mereka dan kepedulian mereka atas sosial, gitu. Oke, Mbak, sedikit ini nih, Mbak. Ada tantangan apa yang menurut Mbak paling berat atau terbesarnya ketika misalnya nih Mbak Indra kan sebagai public figure itu ya, baik di sosial media ataupun di yang lainnya gitu ya. Nah, tantangan apa sih Mbak sebagai public figure tapi menyuarakan tentang Palestina juga? Ada tantangan yang luar biasa nggak sih Mbak? Pasti pasti karena, apa ya, karena ada beberapa brand atau mungkin, kepentingan suatu suatu lembaga atau pihak gitu yang memang mereka, eee, bisa dikatakan masih memilih untuk netral atau bahkan memilih, eee, influencer-influencer yang sekiranya netral gitu. Jadi kalau misalkan, apa ya, kita terlalu, vokal gitu terhadap, eee, informasi mengenai Palestine, misalnya kayak kita mau berangkat mau mengajukan visa gitu ke luar negeri, ke negara-negara terutama negara-negara adidaya seperti US atau Aussie, itu mereka sangat-sangat mempertimbangkan apa yang ada di dalam sosial media kita kan, dan itu menjadi tantangannya bagi kita, para influencer gitu. Tapi ya itulah, Allah kan membekali kita dengan pikiran, dengan ilmu, dengan akal, jadi ya kita gunakan sebaik-baiknya campaign ini supaya, apa ya, lebih ke soft selling gitu, soft selling namun tetap ada, nilai-nilai syiarnya gitu, tetap ada nilai-nilai, objektifnya tentang, keberadaan fakta dari Palestine sendiri gitu. Tantangan berat ya Pak ya, karena ya gimana pun pasti banyak Iya, brand-brand besar yang sebenarnya pengen kerjasama sama Mbak Inara atau influencer-influencer lainnya, cuman karena memang ke tadi ya, ke apa namanya, tentang idealisme dan segala macam, ya ya udah, insya Allah Allah bakalan ngasih rezeki dari hal-hal yang mungkin nggak terduga lah ya kayak gitu. betul betul. Siap, Mbak. Aku sedikit masuk ke Ustadz Hussein dulu ya Mbak. Oh, oke. Oke.
Mbak Ustadz Hussein, halo. Udah bisa Iya, masuk, Ustadz? udah kayak Mbak, ya Mas Tendi, silakan. Gimana? Oke, siap. Aduh, apa nih, Ustadz? Ya, Ustadz, ngobrolin Palestina nih. Gimana, Ustadz, keadaan Palestina sekarang? Ya, jadi saya nggak terang Hmm, terhadap status Zahra Suaranya di hilang-hilang, sini. Ustadz. Apa? Ya, halo. Ya, oke, masuk, Ya, Ustadz. ya. Lanjut, Ustadz. Ini, Halo, Ustadz. Saya kembali. Ustadz hilang lagi nih, Ustadz. Oke, lanjut dulu ke Mbak Asma deh. Mbak Asma, halo Mbak Asma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. yang lagi berjuang menahan kantuk ini. Saya takut banget tadi ketiduran. Pertama-tama saya mau ngucapin makasih dong sama Ustadz Hussein ya dan sama Inara. Inara itu kalau buat Palestina tuh kayaknya Dek, love you. Kalau buat Palestina tuh kayaknya selalu ready gitu, selalu siap gitu, Love selalu you tuh, Mbak. gitu, Masya Allah. Pokoknya nggak ada gimana-gimananya gitu. Pokoknya kalau buat Palestina, ayo gitu. Nggak nanya-nanya lagi misalnya ngajak Dek, boleh nggak minta tolong acara ini gitu ya, baca. Waktu itu kita baca ini ya Dek ya, baca cuplikan dari salah satu puisi yang ada di buku Sebelum Aku Tiada gitu, surat-surat dari Gaza gitu. Dan Inara tuh yang termasuk yang pertama-tama yang mengiyakan gitu ketika kita belum punya siapa nih yang mau baca gitu ya gitu. Iya, Inara tuh langsung begitu, wah tentang Palestina langsung antusias gitu, Masya Allah gitu. Jadi berasa banget sih Dek, women supporting women-nya. Mudah-mudahan nanti Mbak juga bisa support kamu in a way ya, yang Insya Allah dalam syiar kebaikan kita Insya Allah tetap bersisian ya Dek sampai kita ke jannah ya Dek. Amin Allahumma amin. amin ya Allah. Dan Ustadz Amin, Allahumma Hussein amin. ya, dan Ustadz Hussein ya itu Masya Allah gitu, waktu Asma kasih tahu Ustadz, itu Asma infokan bahwa Ustadz Asma lagi bikin buku gitu, buku ini Sebelum Aku Tiada. Itu setiap lembar, setiap satu ceritanya, satu tulisannya itu Asma bacain ke suami, dan suami itu kan Tendi tahu ya, Ayah Isa itu bukan yang gampang nangis gitu, bukan yang cengeng gitu kan ya, tapi setiap Asma Wah, beliau tuh bacain, keras sudah. iya, setiap Asma bacain tuh setiap satu cerita dia nangis. Setiap satu cerita matanya berkaca-kaca, air matanya nitik. Terus dia bilang gini, Bunda tuh kalau buku ini dipasarkan, Bunda bacain aja gitu ya. Itu tuh orang tuh tersentuh, dia bilang gitu, karena isinya kuat, dia bilang. Dan saya memang pengen ya minta doa dari teman-teman semua ya. Terima kasih buat Tendi, terima kasih buat KMO, terima kasih Inara sama Ustadz Hussein. Ustadz Hussein itu kalau Inara tadi pertama bacain, Ustadz Hussein itu termasuk yang pertama memberikan endorsement untuk buku Sebelum Aku Tiada, surat-surat dari Gaza. Jadi salah satu cuplikan surat di dalam buku ini itu adalah surat dari Abdullah Gaza yang ceritanya nanti teman-teman bisa tonton tanggal 12 Juni di bioskop ya. Minta tolong nonton hari pertama, mudah-mudahan 40% keuntungan untuk Palestinanya bisa sama-sama kita menjadi angka yang signifikan gitu untuk mensupport Palestina gitu. Dan insya Allah seluruh royalti dari bukunya itu mudah-mudahan juga bisa berkontribusi, dan saya sudah bertekad ya minta doanya juga agar bukunya usianya panjang dan jejaknya kemana-mana gitu, karena lewat buku Sebelum Aku Tiada ini aku pengen bisa merengkuh hati gitu, terlepas teman-teman yang mungkin hatinya masih abu-abu, terlepas teman-teman yang mungkin boykot apa enggak ya gitu ya Ten ya gitu, tapi saya berharap lewat cerita-cerita yang berlandaskan kisah nyata gitu ya dan karakter-karakter nyata, saya berharap banget gitu bahwa buku Sebelum Aku Tiada, surat-surat dari Gaza ini tuh bisa bisa sampai ke hati mereka gitu, dan mudah-mudahan bisa Allah izinkan menjadi wasilah gitu ya, menjadi wasilah untuk menyentuh hati mereka gitu, untuk menambah pasukan gitu yang peduli gitu terhadap Palestina gitu. Dan mudah-mudahan karena bukunya juga dengan bahasa yang sederhana ya Ten gitu, dengan bahasa yang bisa dicerna oleh adik-adik kita, jadi semua
usia insya Allah bisa membaca buku surat-surat dari Gaza, dan mudah-mudahan kalau langkahnya buku ini nanti diterjemahkan ya, buku cetaknya insya Allah semuanya mudah-mudahan bisa jadi kontribusi kita bersama, karena penulis, penerbit bisa punya niat baik gitu, tapi tanpa dukungan teman-teman yang membaca untuk mensyiarkan, untuk menjadikan buku ini kado gitu, kado sekaligus pencerah hati, pelembut hati gitu, yang mudah-mudahan dengan bahasa kemanusiaan semua bisa paham gitu apa luka apa yang sebetulnya saat ini disandang gitu oleh saudara-saudara kita di sana gitu. Dan tentu saja apa yang terjadi pasti lebih buruk lagi dari itu, tapi teman-teman, buku surat-surat dari Gaza ini adalah upaya Asma menginventarisir. Jadi aku tuh kalau dengar, kalau baca gitu ya, kalau mendapatkan informasi seputar Gaza gitu, itu Asma ada teman-teman tertentu tuh yang aku DM-in gitu, berita-berita itu gitu loh, Ten, karena aku pengen nggak kehilangan jejaknya gitu, karena aku merasa aku nggak pengen gitu. Kayak contoh misalnya ada satu mahasiswa yang jurusan Asma lupa ya, arsitektur apa desain interior ya di buku ya. Itu beneran gitu. Dan mahasiswa ini tuh orang Gaza gitu, dan dia ketika dia nggak bisa kuliah lagi, yang dia lakukan itu dia berusaha banget gitu menyenangkan hati anak-anak di Gaza gitu. Dia bawa film ke camp-camp pengungsian dan membuat mereka terhibur gitu. Dan sampai ada istilahnya misi yang mustahil gitu ya, karena air bersih itu susah di Gaza gitu. Tapi dia bisa bawa kolam renang yang plastik ya, dan dia bisa bawa air yang banyak gitu, sehingga anak-anak Gaza tuh bisa berenang di situ, bisa berendam gitu. Dan waktu itu kalimat dia adalah, sampai kapanpun saya nggak akan pernah lupa gitu ekspresi kegembiraan anak-anak di Gaza, anak-anak Palestina ini, dan sampai kapanpun saya nggak akan lupa suara-suara celoteh kekeriangan gitu dari mereka gitu. Dan saya sebelnya adalah, sedihnya adalah ketika saya mengetahui tentang beliau ini gitu, itu justru di hari beliau syahid. Dan saya nggak pengen gitu beliau ini menjadi statistik gitu, cuma satu dari sekian gitu, 60.000 orang yang syahid gitu setelah pecah ya 7 Oktober 2024. Saya nggak pengen seperti itu gitu. Saya pengen kita tahu namanya, saya pengen kita tahu kiprahnya gitu. Saya pengen kita juga mendoakan mereka gitu, dan saya pengen lewat, sebetulnya gini, banyak sekali kisah para syuhada. Ini yang teman-teman harus ini ya, terkait buku Sebelum Aku Tiada, Surat-Surat dari Gaza, banyak banget kisah para syuhada, para martir ya, berbagai usia, dari mulai anak-anak yang difabel, dari mulai anak-anak yang berusia 6 tahun gitu, sampai orang tua, banyak luka, banyak pelecehan, banyak pemerkosaan yang real ya, yang dialami mereka yang ditangkap ya, dan dihukum sampai 50 tahun gitu. Masuk masih pemuda gitu kan, masih kecil malah ya, pulang itu udah tua dan bahkan udah kehilangan saudara-saudaranya gitu, orang tuanya gitu. Asma tuh nggak pengen mereka ini cuma menjadi angka gitu, menjadi statistik gitu. Asma pengen apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, apa yang mereka perjuangkan, bagaimana mereka bertahan sampai ujung hayatnya mereka gitu. Itu menjadi pembasuh semangat kita gitu. Itu nggak sia-sia gitu. Itu menancapkan kecintaan dan uh, pembelaan yang lebih gitu terhadap Palestina gitu. Dan ini adalah upaya untuk mengumpulkan kisah-kisah yang tercecer gitu dari para syuhada tadi gitu, lewat buku Sebelum Aku Tiada, Surat-Surat dari Gaza, yang insya Allah sebentar lagi atau mungkin sudah PO ya Tem ya. Jadi minta support teman-teman semua, mudah-mudahan berkenan nanti kalau ada yang sudah baca, bersedia sharing di sosial media, bersedia untuk untuk mengajak atau memberikan buku ini sebagai hadiah. Mungkin ada NGO yang ingin justru, atau ada pesantren yang ingin membelikan ya anak-anaknya, atau bikin review, karena saya percaya bahwa kisah-kisah ini tuh semuanya kisah-kisah yang insya Allah akan membangkitkan melembutkan hati gitu, menambah rasa syukur buat kita yang di sini gitu, anak-anak sekolah gitu, kita yang mungkin ngeluh sedikit dengan wifi mati gitu, kita yang mungkin merasa ya ketika makan mungkin nggak sesuai selera dikit gitu ya, merasa jadi ilfil dan sebagainya gitu, kita akan bisa bersyukur di situ gitu. Dan ya mudah-mudahan tadi gitu, mereka yang sudah pergi, mereka yang sudah mengalami banyak sekali gitu ya penderitaan di sana gitu, mudah-mudahan penderitaan mereka nggak sia-sia, bahwa mereka selamanya akan hidup di hati kita gitu, dan mereka selamanya akan menancapkan semangat gitu, mengukuhkan semangat. Mereka boleh pergi gitu, tapi
apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, apa yang mereka lalui sampai akhir hayat mereka, insya Allah tetap di hati kita. Dan insya Allah akan selamanya di situ. Dan mudah-mudahan membuat kita menjadi muslim dan muslimah yang terus berpikir gitu ya, dengan daya apa lagi gitu. Dengan ikhtiar apa lagi kita bisa membersamai perjuangan hingga Palestina merdeka. Gitu kan. Amin, amin ya Rabbal. Langsung gemeter. Gitu ya teman-teman, kalau udah kita ngobrolin Palestina itu udah nggak bisa apa-apa deh ya. Tiba-tiba kayak pengen ngelakuin sesuatu tapi tertahan kayak gitu, seperti itu ya. Makanya kita apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan, termasuk kita nulis buku, kita ngomong di berbagai media, misalkan Ustadz Hussein gabung ngebangun NGO-nya untuk menyalurkan semua kegiatannya. Bahkan salah satu yang kita undang sekarang Mbak Asma ada Syekh Algul. Masya Syekh Allah. Algul, halo, assalamualaikum Syekh, ada. Nah, beliau ini asli Palestina dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Syekh. Halo Syekh. Nah, beliau ini baru lulus S2 di ITB, Mbak Asma, dan ngambilnya itu adalah teknik pengairan kayak gitu. Kenapa pas saya nanya waktu itu? Karena beliau pengen membangun banyak eh, sumur-sumur bor air dan segala macam, intinya pembangunan sistem air lah di Gaza kayak gitu, seperti itu. Terus habis itu sekarang beliau masuk S3 di ITB juga, dan karena Gaza ini sekarang lagi dihancurkan gitu ya bangunannya, beliau masuk jurusan untuk arsitek, desain arsitek dan segala macam gitu. Kalau udah Jadi kepentingannya udah kepentingan buat umat ya, kepentingannya betul, apa yang bisa diaplikasikan, apa yang lebih dibutuhkan di Gaza gitu saat ini, betul. subhanallah. Dan juga ini ya Ten, salah satu yang membuat saya haru juga dan saya nangis waktu saya dapat buku Sebelum Aku Tiada itu, dapat testimoni dari Ustadz Hussein ya. Bisa dibacain kali Ten gitu ya testimoninya ya. Gitu. Siap. Itu saya haru banget gitu, gimana beliau mengatakan artinya sebagai orang yang Asma kan tetap ya, walaupun itu dari kisah dari inspirasinya based on true karakter atau true kejadian nyata gitu kan, tapi kan tetap Asma ramu dengan imajinasi karena Asma belum pernah ke Gaza gitu. Tapi kemudian dapat testimoni yang sangat di pengantarnya yang Ustadz Hussein tuh bilang ini akurat gitu. Aduh, gimana Ten katanya Ten, Masya Ini Allah. buku yang diberi buku yang saya bacain ya, kata pengantar dari Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Masya Allah, tabarakallah, sebagai seorang aktivis yang lebih dari 1 dekade hidup bersama jutaan warga Palestina di Gaza, saya hanya bisa terkesima membaca baris demi baris tulisan Bunda Asma Nadia, Sebelum Aku Tiada, surat-surat dari Gaza. Akurat adalah kata yang terlintas di kepala setiap kali saya menghela napas beristirahat di antara paragrafnya. Serius, saya bertanya-tanya, bagaimana Bunda Asma dengan mudahnya mengarungi samudra hati dan pikiran setiap tokoh yang ceritanya tertulis dalam buku ini, lalu menyajikannya dengan point of view yang sempurna. Saya benar-benar seperti membaca surat-surat yang memang ditulis oleh mereka sendiri, para ayah, ibu, dan anak-anak Gaza yang telah tiada, dan seolah-olah mereka memang sengaja meninggalkan surat-suratnya untuk diketemukan lalu dikumpulkan oleh Bunda Asma Nadia dan disajikan kepada kita melalui buku ini. Saya kira sangat tidak mudah menuliskan kata per kata surat-surat ini. Pastilah derai air mata Bunda mengiringi penulisannya dari awal hingga akhir. Paling tidak itu yang saya rasakan ketika membaca isi setiap surat yang syarat akan emosi, dan gaya penulisannya memaksa saya berimajinasi. Apalagi bagi saya yang pernah merasakan hidup di sana, imajinasi itu lebih terasa seperti realita yang terekam di memori, dan surat-surat ini mengembalikan saya pada kenangan hidup di Gaza. Gitu, Mbak. Iya, saya nangis ya itu ya. Kemudian baca postingannya Jinan ya terkait buku ini gitu. Betapa Jinan istrinya Ustadz Hussein orang Palestina ya gitu. Apa artinya gitu? Bagaimana mereka merasa mereka nggak sendiri gitu. Dan itu Masya Allah gitu. Saya dapat doa yang banyak gitu dari beliau, dan
ini ikhtiar sederhana ya, mudah-mudahan nanti ada jilid 2-nya ya Ten, gitu ya, surat-surat Amin, dari amin. Gaza gitu, biar kita terus bisa mendapatkan semangat gitu dari para syuhada di sana gitu ya, dari mereka yang berjuang gitu. Dan kehidupan tuh benar-benar nggak mudah gitu. Saya dapat cerita ketika bertemu dengan seorang syekh juga dari Palestina gitu, gimana buat seorang perempuan tuh apalagi ketika datang bulan gitu, ketika period gitu, itu ke kamar mandi itu bisa 1 kilometer gitu. Dan bayangkan untuk cari air bersih itu susah banget gitu. Jadi ini yang mudah-mudahan buku ini menambah syukur, mudah-mudahan buku ini juga menambah energi kita. Kalau kita selama ini berpikir bahwa kita udah pernah sedekah gitu ya untuk Palestina ya, mudah-mudahan kita akhirnya bukan berpikir udah pernah sedekah dan ini sering diulang sama Ustadz Hussein ya, dan berarti kewajiban kita gugur terhadap Palestina gitu. Tapi kita jadi berpikir apalagi ya, gue bisa apa ya, kita bisa apa ya untuk Palestina gitu. What else we can do for Palestine gitu. Maksudnya gini, mereka di sana tuh menantang maut gitu, yang nyawa tuh bisa beberapa detik kemudian udah hilang gitu. Dan kita kayaknya nggak ngapa-ngapain tuh, kayaknya gimana gitu ya. Makanya saya senang gitu ngeliat teman-teman yang kreatif ya, kayak Inara, bagaimana dia mendesain jilbab Palestina gitu, bagaimana dia mendesain baju. Jadi kalau orang cinta buat cintanya utuh gitu ya untuk Palestina itu pasti kepikiran gitu. Pasti susah gitu Ten untuk tidur gitu kan, pasti gue bisa apa lagi ya gitu. Dan akan indah sekali gitu seandainya kita yang di Indonesia ini semuanya gitu ya mencari ruang gitu dengan potensi yang Allah berikan ke kita ya. Allah udah ngasih potensi ini, kayak buat Asma Allah ngasih rezeki banyak banget lewat nulis gitu kan. Masa sih gitu dari potensi yang Allah berikan ini Asma nggak bisa apa-apa gitu untuk Palestina gitu. Jadi lahirlah kemudian buku ini, lahirlah kemudian film Gaza yang nanti tayang 12 Juni. Dan Asma mohon banget buat teman-teman berkenan, target Asma tuh sebetulnya karena kita nggak punya dana promosi, ini penerbit perjuangan ya Ten, produser perjuangan film Gaza yang kalau dana promo tuh istilahnya ngumpulin ya 25 juta saweran dulu gitu. Berharap Saweran. banget ya Uhuah itu bisa menjadi mesin promo ya buat teman-teman Tandai Warna Pictures ya. Kita pernah nyumbang 2,7 miliar dulu untuk Palestina lewat film Haya, dan mudah-mudahan dulu dengan 750.000 penonton. Jadi bayangkan kalau film Gaza kita dapat 1,5 juta penonton atau 2 juta penonton gitu, berapa miliar yang bisa kita donasikan untuk Palestina. Dan kami nggak cuma ngomong karena sudah pernah membuktikan, insya Allah ya ini dengan susunan produser yang sama gitu. Dan sejauh ini juga buat teman-teman, jumlah penonton itu menentukan banget tuh jumlah penonton hari pertama. Jadi kalau hari pertama itu meledak gitu ya, itu insya Allah umurnya hari kedua akan tayang, umurnya akan lebih panjang. Artinya edukasi terkait Palestina buat mereka yang salah paham itu juga akan sangat meluas dan akan sangat efektif gitu. Para orang tua mudah-mudahan bisa membawa anak-anaknya yang suami istri selama ini suka berantem, itu kan perang, enggak, itu kan perang, itu kan konflik gitu ya. Itu mudah-mudahan juga bisa menyamakan persepsi di sana gitu. Dan mereka yang selama ini hatinya masih abu-abu mudah-mudahan jadi ikutan boykot gitu ya. Jadi minta bantuan sukses di hari pertama dan mudah-mudahan berkenan membagikan trailernya. Target saya 1 bulan dari sekarang ini, sekarang baru 500 ribuan yang udah nonton trailer di YouTube Warna Pictures. Bantu kami agar ketika tanggal 12 Juni itu sudah menyentuh 1 juta viewers, sehingga XX1 mau memberikan layar yang lebih untuk film Gaza. Amin, amin, amin. Kalau teman-teman langsung cari ya di YouTube Warna Pictures, di sana trailernya udah ada, kita gas, kita promosiin filmnya, kita kuatin gitu kan, niatkan kita sedang berjihad gitu ya dengan segala macam apa yang kita bisa. Kalau misalnya kita bisanya pakai jari, ya pakai jari lah gitu kan. Bahkan mungkin pakai jari sekarang mungkin lebih kuat dibandingkan kita harus ngomong kemana-mana di dunia nyata seperti itu. Dan Bunda, kalau udah nonton, Ten, jangan jadi, sorry Asma potong, jangan jadi penonton yang diam. Kita itu kalah bukan karena kita nggak banyak, kita itu kalah karena kita mayoritas, tapi mayoritasnya milih diam. Jadi kalau udah nonton itu bener-bener potret, misalnya potret tiketnya gitu kan, kasih testimoninya, reviewnya, ngetek siapa gitu ya, inner circle kita, keluarga kita, ajakin siapa-siapa nobar gitu tanggal 12 Juni itu, sehingga mudah-mudahan daya lebih meluas gitu. Dan satu lagi terkait film Gaza dari buku Surat-surat dari Gaza,
itu teman-teman ada satu lagu soundtrack dari Teh Meli Guslow, dan tuh Teh Meli tuh subhanallah banget gitu. Asma tuh merasa bahwa proyek-proyek Gaza ini dipertemukan dengan Inara gitu ya, dengan disatukan langkah lagi, dikuatkan dengan Ustadz Hussein, kemudian dengan Teh Meli. Teh Meli itu cuma Asma infokan bahwa kita akan bikin film Gaza gitu. Langsung nanya gitu, Mbak Asma udah ada belum? Kalau udah ada skenario finalnya, kasih tahu saya. Terus saya bilang, Teh, kita ini nggak punya uang Teh gitu, kita nggak bisa Teh, emang gimana? Saya kata Teteh, ya siapa tahu saya dapat ilham bisa bikin soundtracknya. Asma bilang lah, ya Teh kita gimana mau sanggup bayar Meli Guslow gitu. Tapi waktu itu Teh Meli bilang, Mbak Asma, buat Palestina semuanya gratis. Dan buat teman-teman Masya sering-sering dipakai lagunya Teh Meli yang Surga Menanti, karena kalau teman-teman download, live streaming, teman-teman pakai buat postingan-postingan Palestina dan lain-lain gitu ya, itu semuanya 100% royaltinya itu untuk Palestina. Nggak ada yang nyangkut di kita, termasuk teman duetnya Teh Meli, karena Teh Meli itu pengen lagu Surga Menanti itu dalam 2 bahasa, supaya apa? Supaya saudara-saudara kita yang di Palestina kalau dengar itu tahu gitu bahwa mereka itu ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam doa kita gitu. merinding. Ada Kang Dewa juga Mbak Asma gabung Masya tadi Allah, di ya syukron komen. Dewa. Makasih Oke, supportnya buat buku ini. insya Allah beliau support habis-habisan insya Allah. Eh, Syekh Algul udah ada, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon Sehat, maaf ya, Syekh. baju saya agak tidak Waalaikumsalam terlalu warahmatullahi rapi. wabarakatuh. Ya, Syekh, karena tadi di luar. lagi di luar, Syekh. Ya, Mbak Asma nih ada Syekh Algul, beliau apa namanya aktivis juga, aktivis kemanusiaan juga gitu ya, dan sekarang lagi S3. Gimana, Syekh? Keluarga di sana sehat, Syekh? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga mereka, tetap yani Allah selamatkan mereka sampai kita bertemu lagi insyaallah taala. Udah Allahumma amin. ada kabar-kabar dari saudara-saudara mungkin, Syekh, yang mungkin yang ikut berjuang terus ada Ada yang kabar syahid terakhir dari Gaza, ada mungkin catatan senjata. Tapi belum kita tahu berapa lama dia. Tetapi akan mulai hari Senin jam 12. Seharusnya sudah mulai, tetapi tadi saya hubungin teman-teman, kayaknya masih apa ya, mereka masih khawatir. Tetapi freeze lagi. kalau orang tua saya sendiri, saudara saya yang lain, kakak-kakak, mungkin mereka berpisah karena rata-rata sudah berkeluarga. Terus khusus orang tua berada di daerah tidak ada jaringan. Dan subhanallah di sana orang tua kalau sudah tua berumur beda sama di sini. Mereka kurang mengerti dengan handphone dan internet dan ya jadi susah kita komunikasi sama mereka. Pasti melalui teman-teman atau kakak-kakak yang lain. Ya begitulah kondisi di sana. Gimana rasanya, Syekh? Antum ada di Indonesia, tapi Gaza lagi seperti sekarang ini, Syekh. Eh, mungkin tubuh saya di Indonesia, tetapi jiwa pikiran saya ada di Gaza. Mungkin ya Ustaz, hampir, nggak mau bilang setiap malam, tetapi hampir setiap malam saya mimpi Gaza dan saudara kita, apalagi saya seorang, alhamdulillah punya kenalan banyak di Gaza. Setiap hari saya dapat berita teman saya ini meninggal, saudara ini meninggal, maupun keluarga ya tetangga. Jadi kita kadang jarang tidur di malam, begadang ya. Kita ikuti apa yang terjadi. Apalagi misal kalau ada serangan di daerah yang ada orang tua atau apa, kita khawatir banget apakah orang tua selamat atau tidak. Drama. Ya khawatir banget. Mungkin paling sedih yang bikin saya sedih secara pribadi, orang tua saya semakin tua dan saya juga jaraknya jauh dan belum ada kesempatan untuk membantu mereka atau lihat mereka secara langsung, mendengar nasihat-nasihat mereka.
saran-saran mereka, dapat tukar cerita, bukan hanya kabar, apa kabar, alhamdulillah sehat, sudah makan, bukan. Curhat ke mereka, mereka membantu. Mungkin ini yang kabar yang paling atau hal yang paling bikin saya sedih sebenarnya. Orang ya tidak bisa tukar cerita yang seperti anak-anak yang lain, seperti manusia yang lain. Saya mengalami masalah ini, saya mengalami itu. Bagaimana? Tentu orang tua kayak gimana ya sudah punya pengalaman tinggi atau apa pasti mereka bisa arahkan atau apa maka yani harus kita kayak benar-benar ya kayak nggak mau bilang kehilangan arah, mandiri banget. Ah, mungkin itu. Chef, insya Allah Mbak Asma bakalan ngeluncurin buku sebelum aku tiada surat-surat dari Gaza nih, Chef. Masya Allah. Minta doanya ya supaya bisa memberikan kontribusi lah buat saudara-saudara kita. Iya, minta doanya Syekh, mudah-mudahan Masya Allah, buku Ustazah. itu bisa dicetak tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara, mudah-mudahan menjadi satu jembatan yang membantu saudara-saudara kita sesama muslim yang mungkin masih salah paham melihat apa yang terjadi di Palestina. Mudah-mudahan bahasa kemanusiaan, karena setiap tulisannya itu Asma ambil dari kejadian nyata atau karakter nyata. Jadi ada banyak kisah syuhada juga di sana gitu. Jadi dari berbagai sudut pandang, mohon doanya dan doakan Asma ikhlas sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi, ya kalau Allah nanti nanya ke Asma, sebagai ya Asma udah berbuat apa untuk Palestina? Mungkin nggak banyak, tapi setidaknya Asma bisa bilang, ya Allah, Asma pernah buat buku yang ya seluruh royaltinya insya Allah buat Palestina. Masya Allah. Ya, sangat terima kasih. Yani ini benar-benar upaya yang real. Karena yani ibu atau ustazah menjadi contoh terbaik. Rata-rata saudara kita hanya menjadi menonton kabar-kabar Palestina atau melihat video, tetapi tidak ada upaya yang sebenarnya. Salah satu cara kita membantu Palestina menjadikan Palestina project besar, maupun melalui bikin film atau menulis buku atau bikin studi atau artikel tentang Palestina dengan segala bahasa, bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, apapun, untuk tidak mengakui apa ya berbicaraan Zionis Israel karena mereka bikin berita sendiri. Jadi terpercaya sama Eropa, sama Amerika, mereka mainkan media. Kalau ada yang bergerak seperti antum bikin buku atau hal-hal yang lain, ini mengakui cerita Palestina bukan sekedar menonton lihat di media saja. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama Ustadz Asma, sebetulnya boleh minta tolong nggak ya Ustadz, dan buat ke teman-teman semua gitu. Kita kan bikin film Gaza ya, dan kita bikin film Gaza, insya Allah 40% dari royaltinya itu untuk Palestina. Kalau ada keuntungan lain dari produser itu, niatnya kita bisa terus bikin film yang temanya Palestina gitu, sehingga film-film Palestina akan menjadi mesin-mesin sedekah raksasa mudah-mudahan gitu, yang bisa mensupport perjuangan kemerdekaan dan upaya bertahan saudara-saudara kita di Gaza gitu. Dan Asma ingin sekali minta tolong Ustadz untuk mengabarkan, atau teman-teman yang punya kenalan orang Palestina gitu ya, untuk mengabarkan sehingga mereka mudah-mudahan berbesar hati dan mudah-mudahan tanggal 12 Juni itu berbondong-bondong ke bioskop gitu, dan tahu bahwa saudara-saudaranya di Palestina, di Indonesia, insya Allah memikirkan mereka gitu dan berusaha berbuat sesuatu untuk mereka. Masya Allah. Ini luar biasa. Salah satu cara banyak yang menanya Ustazah, bagaimana cara kita mensupport Palestina. Ini salah satu cara yang efektif banget. Mudah-mudahan nanti juga saya juga suka menulis, tapi masalahnya dengan bahasa. Tetapi saat ini ChatGPT membantu untuk menerjemah. Mudah-mudahan bisa ada apa ya? Nanti sama Ustaz Tendi juga, Masya Allah beliau menulis. Bisa kita buat sesuatu di bahasa Indonesia, bisa menwujudkan di sini dengan cara yang unik, yang pantas insya Allah diajukan ke masyarakat di sini.
untuk mengubah pikiran mereka terhadap Palestina. Siap. Mbak Asma, saya mau tahu apa namanya Mbak Inara nih kan udah baca dan segala macam. Kira-kira kesan dari buku ini nih selain di film dan segala macam, boleh nggak nih Mbak Inara udah baca buku ini kesannya kayak gimana nih? Masih ada nggak Mbak Inara nih? Masih. Siap. Gimana nih Mbak setelah membaca kemarin kan ikut juga di acaranya Mbak Asma ya 40 tahun beliau berkarir Membacakan sebagai karya. penulis ya. Gimana rasanya nih Mbak? Betul. Ya jadi kita yang ada di Indonesia ini jadi bisa ngelihat suasana dan kondisi situasi yang ada di sana itu seperti apa, betapa menderitanya kehidupan di sana. Dan itu menjadikan apa ya, rasa bersyukur kita nih sebagai rakyat Indonesia yang hidup masih dalam keadaan damai, makan masih bisa dengan tenang, bisa GoFood, tidur masih bisa dengan nyaman, bahkan dalam keadaan damai pun kadang-kadang kita sholat masih suka di akhir waktu. Sementara mereka di situasi perang mereka masih usahakan untuk sholat, azan, meskipun harus menahan tangisan gitu, padahal keluarganya jasadnya di samping mereka gitu, tetap mereka melaksanakan sholat, mereka tetap berjamaah, mereka tetap azan, mereka tetap beribadah, mereka tetap bersyukur bahkan di tengah-tengah ujian yang segitu dahsyatnya yang menimpa mereka. Dari surat-surat mereka ini kan kita juga bisa melihat dan merasakan gitu, betapa hancurnya bukan hanya mimpi, bukan hanya cita-cita, tapi juga perasaan mereka melihat pasangannya, anggota keluarganya. Iya. Masya Allah, Allah begitu baik sama kita. Allah sudah sangat begitu baik sama kita, memberikan kita nikmat kehidupan yang damai, yang tentram, yang berlimpah. Dan itu bisa, apa ya, harusnya bisa menjadikan rasa bersyukur kita jadi lebih meningkat lagi, lebih banyak lagi gitu kok, pada atas segala nikmat yang udah Allah berikan. Dan menjadikan diri kita merasa lebih bertanggung jawab atas nikmat yang udah Allah berikan untuk bisa lebih banyak bermanfaat lagi untuk saudara-saudara muslim kita terutama di Palestina sana. Jazakillah Dinda. Wah iya Ki. Maaf ya suaranya habis. Gak apa-apa sayang, maafkan ya. Iya. Wah iya Ki, wah iya Ki, wah iya Kum. Oke, mungkin kita buka tanya jawab kali ya Mbak Asma ya. Buat Boleh, silakan. teman-teman yang ingin berinteraksi dengan kita di Zoom kali ini, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait tentang buku tentang Sebelum Aku Tiada. Nanti Sebelum Aku Tiada ini kita bakalan bikin Sebelum Aku Tiada Movement, teman-teman. Jadi Sebelum Tiada SAT Movement ini, jadi kita bikin gerakan gimana caranya supaya saudara-saudara kita yang belum benar-benar paham tentang Palestina dan segala macam, kita coba sentuh melalui buku ini, kayak gitu seperti itu. Makanya nanti kita bakalan ada yang namanya pejuang kemanusiaan. Nanti kita bikin grupnya, nanti mungkin di akhir ya, di akhir kita bikin grupnya pejuang kemanusiaan. Fokusnya adalah kita meniatkan hati kita untuk menebarkan buku ini sebanyak-banyaknya, gitu seperti itu. Insya Allah royaltinya 100% bakalan kita alokasikan untuk saudara-saudara di Gaza melalui yang Mbak Asma ya, Mbak Asma ya. Iya, nanti insya Allah lewat Jilbab Travel for Humanity kita kerjasama dengan Al Khair Foundation. Ya, jadi Jilbab Traveler community ya. Nanti bakalan ya intinya akan kita salurkan sendiri kayak gitu ya Mbak Asma ya, dengan kerjasama dengan yang lainnya seperti itu. Silakan ada yang ingin ditanyakan teman-teman, raise hand boleh.
Ada? Teman-teman silakan. Atau di komen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iqbal. Mas Iqbal ya ini ya? Ya, pertama Bunda Aiswa, mungkin kita pernah ketemu. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Saya seorang aktivis difabel. Sehari-hari saya menggunakan tongkat. Tapi alhamdulillah saya aktif di beberapa lembaga kemanusiaan khususnya di Palestina. Yang ingin saya tanyakan adalah saya selalu mengajak orang lain untuk peduli akan Palestina gitu kan. Suaranya putus-putus Mas Iqbal. Boykot dan lain sebagainya mengabaikan, tapi kadang mereka mengabaikan, apalagi dengan kondisi saya seperti ini gitu. Bagaimana sih kita mengajak mereka untuk terus peduli akan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin itu aja. Karena kondisi saya sehari-hari hanya memakai tongkat. Mungkin itu aja. Siap, Mas Iqbal. Terima kasih Mas Iqbal. Jadi gimana caranya supaya Mas Iqbal bisa ngajak yang lain gitu ya, peduli tentang Palestina, sementara Mas Iqbal kondisinya difabel dan segala macamnya gitu. Mbak Asma, kira-kira gimana nih Mbak? Saya kira kalau sekarang ini terbuka ruang untuk kita tetap terlepas ya dengan berbagai keterbatasan kita. Kalau di sosial media, insya Allah kita bisa tetap menyuarakan minimal dengan sundul-sundul, membagikan informasi gitu, sedekah status itu sudah sangat membantu gitu. Dan syukur-syukur kalau nanti kita pas nanti film Gaza nih kita bisa bawa satu orang niat misalnya bawa 5 orang gitu ya, atau minimal bawa 2 orang deh gitu untuk nonton di hari pertama gitu. Jadi kayak udah ada misi, setiap orang nggak akan ke bioskop sendirian tapi akan bawa satu orang, entah ibunya, entah tantenya, entah kakaknya, entah adiknya gitu ya, atau sekeluarga, atau bahkan bisa misalnya ngajak teman-teman lain untuk yuk kita support nih gitu dari mengajak teman-teman difabel lain gitu ya, bahwa ya kita dengan semua keterbatasan gitu, tapi minimal kita masih hidup di Indonesia gitu yang situasinya amat sangat masih sangat kondusif gitu loh buat teman-teman gitu. Jadi mudah-mudahan sebagai rasa syukur bisa yuk kita nih teman-teman difabel kalau perlu bikin, itu akan sangat mengharukan sih ya, bikin nobar film Gaza gitu ya dari teman-teman difabel di Indonesia. So ya Mas Iqbal ya tadi ya. Jadi kita bisa banyak cara yang bisa kita lakuin ya dengan sosial medianya, dengan ngajak nonton ya sekedar nonton yuk segala macam gitu ya. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi teman-teman untuk yang tadi banyak yang nanya di chat ya, gimana cara PO-nya teman-teman. Sebelum PO itu insya Allah kita bakalan kita launchingkan di hari ketiga setelah ini Mbak. Tapi hari ini kita bakalan ngobrolin tentang pejuang kemanusiaan itu. Jadi pejuang kemanusiaan ini fokusnya nanti bakalan gimana caranya supaya kita bisa nyebarin buku ini gitu ya, ke banyak orang, keluar ke banyak orang dan segala macamnya dengan narasi-narasi yang memang mudah-mudahan bisa menggerakkan seperti itu. Jadi teman-teman dari sini niatkan dulu bahwa kita sedang berjuang, kita sebarkan. Kalau misalnya kita hanya donasi uang, ya pasti insya Allah bermanfaat itu ya, bermanfaat untuk keluar saudara-saudara ada di Gaza, di Palestina gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sedekahnya berbentuk buku misalkan seperti itu akan membuka wacana tentang oh ternyata Gaza itu kayak gini. Oh ternyata point of view dari buku ini misalkan bagaimana kondisi rakyat Palestina, rakyat Gaza ketika misalkan dia ngirimin surat, kita jadi tahu gitu. Oh ternyata memang kayak gini nih, kita di Indonesia kita bisa hidup makan dan segala macamnya gampang gitu ya. Tapi
di Palestina bahkan untuk makan sekali aja tuh susahnya minta ampun, dan itu kita bisa menyentuh hatinya melalui tulisan tulisan Mbak Asma. Nah, silakan mungkin bisa gabung aja langsung di grupnya, nanti besok akan saya dan tim kasih tahu bagaimana caranya menjadi seorang pejuang kemanusiaan, dan kita gerakan kita soundingkan SAT movement ini, sebelum aku tiada movement ini. Jadi bisa jadi satu buku itulah yang bisa jadi, kalau bahasanya Mbak Asma tadi, ya kita sekali kecil gitu kan, tapi mungkin bisa jadi yang kecil inilah yang justru menyelamatkan kita, mempertanggungjawabkan kita di akhirat nanti ketika Allah nanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk saudara-saudara kita di Gaza? Bisa jadi satu buku itu yang kita kasihkan ke orang lain, atau satu buku yang kita beli untuk orang lain itu yang menggerakkan orang itu, dan kita menjadi wasilah kita gitu untuk kemudian bisa mempertanggungjawabkan kita di akhirat nanti. Gitu. Silakan mungkin Asma tuh langsung. bikin ini aku tuh ngubah satu ini yang ngubah cara belanja setelah ada kejadian, maksudnya dengan genosida di Palestina gitu. Jadi kalau aku mau belanja itu, aku akan belanja sesuatu yang berkontribusi buat Palestina gitu. Kayak film Gaza, dia ada merchandise official kan, ada handsock Palestina atau ada jilbab Palestina, yang aku tahu memang itu keuntungannya tuh untuk Palestina gitu. Jadi aku kalau mau ngasih hadiah ke orang, aku beli jilbab itu gitu sebagai hadiah ulang tahun. Karena dengan membeli jilbab itu, aku bisa ngasih hadiah, yang diberi hadiah senang, tapi juga ada kontribusinya gitu buat Palestina. Termasuk sekarang kayak misalnya mau beli baju, mau beli apa, aku kan milih brand-brand yang aku tahu gitu, mereka pernah berbuat sesuatu untuk Palestina gitu. Ya, itu ya teman-teman. Jadi kita dukung gerakan-gerakan seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Bukan hanya untuk orang-orang kita, saudara-saudara kita yang di Palestina, bahkan ini adalah bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, mungkin silakan linknya Mas Hamid gabungin bikin link grupnya, silakan share di kolom chat ya. Silakan gabung di sana, dan teman-teman nanti besok akan kita kasih tahu gimana caranya supaya bisa gabung dengan pejuang kemanusiaan ini. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman sebelum kita tutup ya, karena waktu kita juga udah mulai malam. Oke. Halo. Ada Kang Assalamualaikum. Rana nih. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ini dari Mas Chandra dulu ya, silakan Mas Chandra. Iya, halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kakak baru bergabung soalnya baru sampai rumah. Ya, mengenai saya mau bertanya mengenai isu-isu Palestina di sana ya. Saya memang ya saya kebetulan guru sejarah ya Kak. Guru sejarah itu ya Kak, di salah satu sekolah di swasta di Jakarta. Saya baru saya pun juga baru tahu ya berita tentang genosida tuh ya. Ya, itu tahun 2021 ya, itu baru tahu aku ya genosida gitu kan, karena baru tahu perkembangan selama ini gitu kan tentang Palestina gitu kan. Oh, ternyata dari tahun 48 ya, ternyata ya itu genosidanya udah dari dulu gitu kan. Nah, yang aku pertanyakan, kadang saya kalau beli produk-produk produk-produk waktu sebelum itu, saya kan main ambil-ambil aja tuh ya, ya kan gitu, produk-produk yang istilahnya yang terafiliasi oleh Amerika gitu ya, Israel itu. Saya itu jujur belum tahu karena kan masih ya dibilang masih muda ya, usia 15 tahun lah gitu kan. Waktu usia 15 tahun itu saya beli produk-produk dari Unilever. Oh, ternyata Unilever masuk ke ini juga ya, ke mana, ke negara daftar boykot. Ya, boykot. Ya itu kan. Ternyata ya selama ini saya baru tahu ya, karena ya bermacam-macam produk yang mereka buat gitu kan. Ternyata saya selama ini mendukung itu. Aduh. Terus saya waktu dulu kan memang sering diajak sama saudara ke McDonald, ke KFC. Oh, ternyata ini yang punyanya ya. Ya udah, selama ngikut berita ini ya udah
saya berhenti semua, stop. Udah nggak jajan lagi di McD, di KFC, di ya Burger King, kayak seperti ya yang terafiliasi oleh Amerika dan Israel. Karena apa? Karena mereka itu kalau dibilang bersifat apa ya namanya ya? Apakah udah bisnis atau memang saya nggak tahu. Memang ya gitulah, tentang isu-isu Palestina kan banyak ya. Terus udah Mas gitu Chandra kan langsung mungkin aja Mas Chandra, langsung ke ya, pertanyaan. Mas. Apa iya. ya? Waktunya sempit soalnya nih. Nah, pertanyaannya ya kalau kita boikot ya kalau bisa sih semuanya ya kalau bisa semuanya kita bergerak ya, apalagi sekarang saya melihat tuh di McD tuh semakin banyak loh yang jajan, masih banyak itu di dekat rumah saya tuh masih banyak. Apakah gimana ya kedepannya tuh, apakah begini terus atau gimana ya? Karena kan menyangkut isu-isu Palestina ya, itu ya. Apalagi di Burger King masih banyak itu. Apakah kita harus boikot terus atau gimana gitu Kak? Itu aja pertanyaannya sih. Ya. Terima kasih Mas Chandra. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Gimana Mbak? Gimana Inara? Gimana Inara? Nama Inara nih yang diboikot juga. Alhamdulillah sampai sejauh ini masih istiqomah boikot. Masya Allah. Iya, jadi waktu kita bikin film Gaza itu, kebetulan Asma salah satu produser. Jadi produser itu ada Bunda Halfitiana Rosa, ada Ustadz Erik Yusuf, Pak Imam Sabtono, Jasis Arimba, si sutradaranya, ada Oki Stiana Dewi, dan ada Ori Fitrio suaminya. Dan ketika kita bikin film tuh kan dananya miliaran ya, hampir 10 M ya. Itu Asma tuh udah bilang gini ke teman-teman, dan ke Mas Jasis juga sebagai sutradara, please, kalau kita keluar dana miliaran itu kan sebetulnya bisa aja kita kasih langsung ke Palestina gitu kan. Tapi karena kita pengen mudah-mudahan ujungnya tetap bisa ngasih, tapi juga dana ini bisa dipakai untuk sesuatu yang mengedukasi terkait Palestina, sehingga mudah-mudahan tadi pendukungnya, pembelanya itu makin banyak gitu. Dan Asma minta tolong sama Mas Jasis tolong jadikan ini campaign atau iklan boykot termahal yang pernah dibuat di Indonesia. Jadi mudah-mudahan Mbak ada nonton film Gaza ya, yang tadinya ragu-ragu, yang tadinya on off gitu boykotnya, mudah-mudahan jadi lebih istiqomah insya Allah. Kita lanjut ya, Mbak, ke Kang Nana Rohmana, silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, singkat saja Kang Tendi dan Mbak Asma, terima kasih waktunya. Terkait tadi yang pertama nyambung dengan produk yang diboikot ya. Kadang kita mengajak ataupun mengedukasi masyarakat untuk melakukan boikot, kemudian muncul pertanyaan mereka itu, lantas produk alternatifnya apa? Yang harus kami pakai gitu. Sementara kan produk-produk mereka sudah memasyarakat, itu satu. Dan yang kedua, meluruskan mindset terkait ajakan kita, misalkan kita mengajakkan mereka untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Kemudian respon mereka begini, ngapain sih jauh-jauh? Gitu. Sementara saudara sendiri pun perlu bantuan dari kita. Itu saja sih. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya yang pertama, ada produk alternatif nggak sih gitu ya? Terus yang kedua adalah tentang apa namanya, ngapain sih boikot Palestina, Indonesia aja dulu. Ini udah sebenarnya udah dalam tanda kutip udah basi banget dari zaman dulu udah ada kayak gitu. Iya, ya, kebanyakan yang ngomong kayak gitu malah yang nggak ini, yang Indonesia-nya nggak dibantu, Palestinanya nggak dibantu gitu ya. Yang saya tahu tuh orang-orang yang selama ini terdepan ngebantu Palestina itu kalau ada musibah apa-apa dia di Indonesia dia terdepan. Itu yang saya tahu gitu. Jadi apa yang paling bisa diinikan adalah kalau menurut saya mudah-mudahan ya baik, kalau menurut saya gini, boykot kemudian upaya tetap mendoakan, membersamai, upaya menggali potensi masing-masing kita untuk bisa berbuat apa ya untuk Palestina, itu kan at the end sebetulnya digerakkan sama hati kan gitu. Nah makanya saya berharap banget itu, mudah-mudahan karena ini wilayahnya wilayah hati ya, at the end ya Allah juga yang nanti memberikan hidayah,
Tapi mudah-mudahan kisah-kisah di buku Sebelum Aku Tiada gitu, mudah-mudahan bisa menyentuh hati-hati itu gitu. Dan mudah-mudahan kalau hatinya udah tersentuh, apa sih yang mereka nggak akan lakukan gitu untuk Palestina. Dari Syekh, ada yang mau disampaikan Syekh terkait pertanyaan tadi Syekh? Masalah boykot dibahas beberapa kali. Malah bukan hanya men-support Palestina, ini men-support ekonomi Indonesia sendiri. Betul. Coba kalau kita bilang alternatif apa, bukan apa alternatifnya, produk yang boykot, apakah kita tidak punya alternatif? Punya. Tidak ada sesuatu yang tidak ada alternatif. Bahkan semua produk mereka tidak dasar, bukan kebutuhan dasar-dasar kita, dan membantu ekonomi orang-orang Yahudi menjadi semakin kaya. Malah alhamdulillah kalau kita istiqamah, dan alhamdulillah Bitcoin sudah sangat berhasil. Banyak usaha-usaha sudah terpaksa mencabut investasi mereka sama Zionis Israel. Terus lalu lari ke mana? Ke negara masing-masing yang Bitcoinnya. Yani jadi kalau misal kita melihat KFC, berapa usaha yang sudah bangun di Indonesia selain KFC? Atau beberapa usaha yang tidak viral sudah jadi tinggi. Kenapa harus saham tinggi ada masuk ke mereka meskipun orang Indonesia yang membuka. Jadi itu Bitcoin itu sangat berhasil, sangat menghancurkan atau membantu menghancurkan ekonomi Zionis Israel, dan ini salah satu upaya untuk membuktikan bahwa kita bisa membuat sesuatu selevel masyarakat. Karena soal Palestina bukan karena Palestina, kenapa kita nggak urus negara kita sendiri? Pertama, di Islam tidak ada bedanya orang Indonesia, orang Palestina. Yang penting ekonomi Islam, kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dima'ul muslimina tatakafa. Darah seorang muslim sama dimanapun berada, maupun di Indonesia, di Turki, di Palestina. Jangan kita membedakan, jangan kita terlibat komitmen Sykes-Picot bahwa ini bangsa Indonesia, bangsa Palestina. Sebenarnya kita sama, harus saling peduli, saling membantu. Dan Zionis Israel atau orang Yahudi kepala ular, dan badannya ada di tubuhnya, ada di seluruh negara. Kalau kita sudah bersatu memotong kepala ular ini yang ada di Palestina pusat ini, insya Allah seluruh kejahatan di seluruh negara akan hilang. Tetapi kalau kita fokus ke Indonesia, ini tubuhnya, tubuh ular, kita mau potong ular ini, tidak akan mati dari bagian badannya. Kapan ular itu mati? Ketika kita potong kepalanya. Jadi kita boleh fokus di Indonesia, di negara kita masing-masing, tetapi tujuan utama untuk mensatukan kita kaum muslimin, mentinggikan kita kaum muslimin adalah pusat kita Palestina. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyebut ila artinya tujuan kita ila Masjid Al-Aqsa. Karena selama Masjid Al-Aqsa lagi dijajah, Palestina lagi dijajah, artinya kaum muslimin semuanya lemah. Dan coba lihat kaum muslimin 2 miliar, orang Yahudi hanya 5 juta saja. Di sedunia orang Yahudi hanya 15 juta. Mereka kontrol semua dunia. Maupun soal politik, soal ekonomi, soal semua. Mereka menguasai semuanya. Maka kenapa kita kaum muslim masih sibuk boykot, apa manfaat boykot, apa ini, apa itu, cari alasan dan tidak fokus ke tujuan. Sudah ada kesempatan buat kita bisa membuat sesuatu kayak boykot, silakan. Jangan ragu, hanya maju, fokus dan cari cara lain selain Bitcoin. Bukan masih ragu atau on off atau hanya sementara karena brand. Tidak, ini selamanya. Coba mendukung usaha-usaha kur Indonesia atau negara Islam yang lain. Wallahu alam. Jadi jangan meremehkan soal boykot karena sangat berpengaruh, sangat bermanfaat sebagai kita masyarakat membuat sesuatu untuk kita sendiri, bukan untuk Palestina. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ustaz. Dari Mbak Inara mungkin, atau dari Ustadz Husen, Gaza masih di ini nggak ya? Masih di Zoom nggak ya, Ustadz Husen? Atau dari Mbak Inara dulu, gimana nih Mbak tentang tadi ya, apa yang pertanyaan tadi? Sampai kapan sih kita boykot itu ya? Terus tadi ya produk alternatif dan segala macamnya.
Sampai kapan kita harus boykot? Pertanyaannya lucu. Sampai kapan gitu? Ya sampai selesai pokoknya gitu ya, sampai merdeka deh. Sampai Palestina merdeka lah. Masya Allah. Iya, 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 iya. Oke, 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 oke. Tapi maksudnya gini Mbak, kan ya tadi ya, kalau misalkan kita banyak produk-produk alternatif dan segala macam kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kan ada yang ada yang enggak gitu. Apa kita tuh harus sebisa mungkin apa ya? Maksudnya kan ada yang ya mau nggak mau kita harus pakai. Nah, itu gimana tuh kalau misalnya kayak gitu? Nggak ada lagi produknya, misalnya cuma emang orang emang adanya di situ gitu kan? Boleh nggak sih masih pakai itu gitu? Saya Masih rasa pakai sih produk itu gitu? hampir semua produk-produk yang diboikot itu ada dalam brand lokal sih, dan itu visi Ada ya? baiknya. Ya, sisi positifnya adalah ya kita jadi apa ya, meningkatkan kita punya perekonomian nasional juga gitu kan, dengan memajukan UMKM lokal kita gitu. Termasuk produk-produk yang ada di kita lah ya, di Oh. apa? Siap, Mbak Inara. Oke, pertanyaan selanjutnya dari ke perempuan dulu ya, ke Ahwat dulu nih. Ke Mbak Habibah Saputri, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi Ingin bertanya kepada Bunda Asma Sultan, apakah ada jadwal khusus untuk nobar bersama para aktor khusus di kota Karawang atau Bekasi? Terima kasih. Iya, kemarin itu kita membuka malah. Jadi sebetulnya gini, kalau nobar kita ada tanggal 8 Juni itu akan ada gala premier ya. Jadi akan ada infonya dan ada gala premier yang berbayar juga gitu. Jadi teman-teman bisa nonton, ada lebihnya bisa buat nyumbang. Tapi di luar itu, alhamdulillah udah mulai nih, justru kita mengajak nih teman-teman untuk gelar nobar-nobar sendiri gitu. Nanti misalnya ada panitianya Mas Frans Umar. Nah, nanti dari beliau nih ngasih kalau mau bikin nobar tuh misalnya mau 1 studio atau 2 studio gitu. Berapa kita bikin nobar yang insya Allah kita bisa mendatangkan artisnya kayak gitu gitu. Jadi mudah-mudahan dan kayaknya mudah-mudahan nih Asma dalam waktu dekatnya akan nobarnya tuh special screening ya sebelum filmnya. Jadi teman-teman tuh udah bisa nonton film Gaza sebelum filmnya tayang. Paling cepat itu 1 Juni gitu. Tapi memang permintaannya harus dimasukin ke coba aja ke admin @film Gaza gitu biar diatur gitu loh nantinya. Oke, siap. Bunda, Jadi terima kasih. termasuk ini apa namanya tadi ya, misalnya di teman-teman misalnya punya komunitas gitu ya, komunitas apapun ya bisa aja misalkan direct langsung ke tadi ke admin ini untuk bisa nonton bareng segala macam. Di mana aja sebenarnya bisa kan ya Mbak ya? Bisa. Gitu. Oke, termasuk tadi teman-teman saya baru-baru ingat juga KFC itu kita udah punya juga, Almas Fried Chicken itu insya Allah mudah-mudahan kita bakalan kerjasama nih sama sekitar 100 cabangan Almas Fried Chicken Mbak Asma, buku kita di sana sebagai bentuk apa namanya campaign kita di Almas Fried Chicken. Doakan mudah-mudahan berhasil juga ya untuk menyebarkan lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan dari buku ini. Oke, mungkin 2 lagi ya pertanyaannya teman-teman karena waktunya kita sudah mepet banget. Dari Fransisme, silahkan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya di Indonesia ini kan banyak sekali suku, ada ras, juga agama kan ya. Terus bagaimana caranya kita untuk mengajak mereka itu? Jadi bukan cuma Islam saja yang diajak, kalau bisa ya seperti agama Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya bisa diajak juga untuk mengikuti kegiatan ini. Ya memboikot itu maksud saya. Nah terus kira-kira bisa dideskripsikan atau tidak, maksudnya apa saja yang harus diboikot gitu kan, produk apa saja yang harus diboikot, dan juga kalau sudah diboikot kan kita harus menggunakan produk yang lain maksud saya. Nah itu harus diperjelas gitu, yang diboikot apa, setelah itu apa namanya hal apa yang kita gunakan gitu.
Kalau kita memboikot contoh sabun lah, sabun yang kita boikot, nanti kita menggunakan sabun apa gitu. Alternatif maksud saya. Alternatif yang digunakan itu apa? Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini mungkin Syekh Algo nih di Palestina Nah, itu sebenarnya gimana Syekh, kan di Indonesia kan bukan hanya Islam nih, ada Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu gitu ya. Eh, nah, kira-kira gimana caranya supaya mereka juga bisa bisa mendukung apa namanya boykot ini gitu kan untuk apa untuk menurunkan ekonominya Israel ini, gimana Syekh? ya, masalah Palestina ya Ustaz saat ini bukan hanya masalah yang kita melihat di media dan kabar-kabar yang sampai ke antum, bukan hanya masalah Islam saja atau agama, masalah kemanusiaan. Coba antum ketika sebagai manusia tanpa walaupun ateis ya, tidak ada agama, melihat ada rumah sakit sudah hancur, sekolah lagi dihancur, anak-anak kecil lagi dibom, orang tua lagi dibom, wanita lagi dibom, jurnalis, semuanya. Masalah ini kezaliman. Apakah dia sebagai manusia menerima kezaliman ini dan setuju di mana hak dia untuk, di mana hak-hak manusia, hak-hak asasi manusia untuk hidup dengan cara damai, cara aman atau apa. Saya merasa Palestina saat ini lebih dari soal Islam dan lebih dari soal agama juga. Masalah kemanusiaan terbesar di zaman sekarang. Jadi kalau dia punya hati, seorang manusia yang punya hati, dia tidak akan keluar bertanian dari dia ini kaum muslimin yang lagi dihancur, tidak ada masalah, tidak. Saya merasa Alhamdulillah Tufan Al-Aqsa yang terakhir ini, perang yang terakhir ini membuka mata dunia. Banyak aksi-aksi membela Palestina yang datang dari bukan orang Muslim, dari Amerika atau apa, bukan hanya aksi untuk membantu Palestina, tetapi aksi untuk mencabut Zionis Israel, supportnya atau apa dari negara-negara lain, termasuk aksi yang terjadi di Amerika dari mahasiswa Harvard dan ini. Memang tujuan mereka bukan hanya membela Palestina, tetapi mengeluarkan Zionis Israel secara akademik, tidak boleh gabung dalam soal akademik atau apa, bukan hanya mereka keluar untuk orang kasihan di Palestina, orang yang dibom atau apa, bahkan mereka sudah dalam aksinya ada permintaan tertentu. Jadi kesimpulan biar tidak bahas lebar, masalah Palestina sekarang masalah kemanusiaan nomor satu di dunia, isu nomor satu. Bukan hanya soal agama, kaum yang non-Muslim juga, Alhamdulillah saat ini mata mereka sudah terbuka. Kenapa bukan dari dulu? Karena dulu Zionis Israel sangat pintar untuk bikin cerita dan mereka mainkan media untuk mensebarkan cerita mereka saja. Tapi sekarang lepas kontrol mereka. Makanya kalau kita, salah satu caranya tadi Ustazah Asma bilang kita bikin film, tadi ada 10 miliar daripada kita kirimkan ke Palestina, kita bikin film ini. Ini Masya Allah putusan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena juga Zionis Israel banyak film-film yang mereka lakukan atau video-video singkat atau apa mengubah cerita. Kenapa mengubah cerita? Bukan untuk saat kita sekarang saksi bahwa mereka yang jahat, tetapi generasi yang datang kayak gimana. Makanya mereka bikin fakta atau cerita atau film atau video untuk orang-orang yang belum lahir. Oh, ternyata orang Palestina jahat kayak gini. Ternyata kaum muslimin kayak gini. Manusia di sana kayak gini. Tidak. Makanya kalau kita membantu melalui film atau cerita atau kita membantu terjemah atau menulis atau buku atau artikel atau apa, menceritakan apa yang terjadi secara real dan kita tunjukkan, bukan untuk kita saja, generasi yang berikut, untuk membantu kebenaran atau Palestina atau kemanusiaan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Ustaz.
Jadi Siap. yang kesimpulan yang saya ingin sampaikan, yakni kita ratapan tidak cukup. Palestina tidak butuh air mata lagi, tetapi Palestina mungkin kita bisa bilang butuh proyek dari kita, upaya dari kita semua. Apa yang kita bisa lakukan tidak boleh kita ragu. Oh, syukran Syekh. Kalau untuk yang tadi ya, yang daftar boykot itu, Mas bisa download tuh Notanks ya. Notanks itu bisa langsung lihat tuh daftar produk-produk mana aja yang tinggal di barcode, habis itu oh ini terafiliasi ke Israel dan segala macam. Terakhir Ya itu pertanyaan. aplikasi ya, aplikasi yang dibikin sama orang Palestina deh setahu aku. Jadi ada Betul. barcode-nya, teman-teman ini kan aja diunduh, kemudian teman-teman pakai itu untuk ngecek gitu, apakah ini produk terafiliasi atau belum. Betul. Oke, terakhir dari Rafita Nurjana, silahkan sebelum kita tutup pertemuan seru hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya ingin sedikit sharing sih. Alhamdulillah, Bunda Asma, saya juga bisa menerbitkan buku yang judulnya Langit Gaza. Ini baru cetak Februari tahun ini dan melalui KMO Publishing. Dan ini tuh ya 100% disedekahkan untuk Palestina. Ini kan Alhamdulillah. saya penulis pemula, ini buku solo pertama saya. Nah, gimana cara untuk apa ya istilah promosi gitu Bunda? Terima kasih. Iya, promosi itu sebetulnya bidangnya Tendi, tapi yang ini kalau kamu kenal misalnya tokoh-tokoh di sekitar kamu yang mungkin bisa memberikan endorsement atau bisa memberikan testimoni usai membaca buku itu gitu, terus kemudian kamu rekam, itu bisa jadi salah satu. Terus kemudian kemarin itu juga ketika 40 tahun berkarya itu Asma bacain monolog ya, salah satunya dari surat-surat surat-surat dari Gaza itu gitu. Nah, ini juga upaya sebetulnya untuk mensosialisasikan bukunya gitu supaya orang dapat, tapi bukan gini loh ceritanya gitu, bukan gitu gitu, tapi lewat penampilan, lewat performance ya. Yang lainnya teman-teman harus kalau punya produk-produk yang baik harus menguasai sosial media. Ini juga teguran buat Asma ya, karena kadang ada Asma ups and down gitu. Karena apa gitu ya, sosial media kita itu benar-benar dikuasai ya, metanya apa segala macam udah susah tuh. Jadi kalau kalau udah kayak begitu dan kemudian kamu tidak lawan, jadi upaya kita untuk menyebarkan narasi-narasi yang berbeda dengan mereka gitu, itu adalah bagian dari perjuangan. Dan itu sebetulnya harusnya menjadi salah satu alasan kenapa kita harus online, kenapa kita harus live, kenapa kita harus posting gitu. Gitu ya, Mbak Rafita. Oke, terima kasih semuanya, teman-teman semuanya. Tan mau ngasih tahu dulu ya Tan, tadi Tan tadi ada yang tanya bukunya diterbitkan siapa? Diterbitkan sama KMO Indonesia. Dan setahu Asma kemarin tuh udah ada link untuk mereka ini deh, untuk mereka PO ya gitu. Mudah-mudahan bisa berkenan menyertai perjuangan ini. Bismillah ya. Insya Allah, Mbak Asma. Oke, sekalian mungkin terakhir Mbak Asma sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan? Pengennya kita juga bisa saling mendoakan ya satu sama lain, selain kita saling komitmen bahwa ya Allah tuh udah ngasih kita semua potensi, semua talenta, mudah-mudahan talenta ini juga bisa kita sedekahkan untuk Palestina. Yang lainnya adalah kalau bisa ini menjadikan dirimu tuh benar-benar unsur kebaikan dimanapun kamu berada, termasuk tadi yang nggak istilahnya nggak hitungan gitu kalau sedekah status gitu. Kalau untuk hal-hal yang baik kan sebetulnya kita tinggal sounding aja gitu, kayak nanti dari KMO Indonesia ya tinggal di-share aja sebetulnya gitu. Jadi kita nggak perlu mikirin caption, nggak perlu mikirin yang lain-lain gitu. Tapi terlepas dari itu semua, ayo sama-sama yuk berdoa yuk jadi orang kaya yuk ya. Kenapa gitu? Kita tuh membutuhkan lebih banyak Abu Bakar umat, kita membutuhkan lebih banyak Utsman, kita membutuhkan lebih banyak Sayyidah Hadijah gitu, yang mudah-mudahan mereka bisa menjadi penyokong terhadap proyek-proyek umat, dan mudah-mudahan gitu ya kita semua di sini bisa juga menjadi Abu Bakar masa kini, Hadijah abad ini, Utsman abad ini gitu ya, sehingga setiap proyek umat itu kita nggak perlu menadakan tangan atau mencari orang lain untuk mendanai, tapi bisa dari kita sendiri.
Dan mudah-mudahan dengan begitu ya kita juga bisa berbuat lebih banyak gitu untuk persoalan-persoalan kemanusiaan yang ada, salah satunya khususnya Palestina. Amin. Dari Syekh Algo, dari Kang Dewa nih nanti caption dan konten saya bantu bikinin Mbak katanya. Masya Allah. Syekh ada? Masih ada? Atau udah keluar nih dari Zoom nih? Nggak ada ya? Oke. Dari Mbak Inara mungkin sebelum kita close, Mbak Inara masih ada nggak Mbak Inara? Nggak ada juga. Makasih banyak ya Inara, Ustadz Hussein, makasih ya. Syekh, Randy, thank you KMO. Oke, teman-teman, jadi gitu ya. Nanti insya Allah kita bakalan ngobrol lagi. Yang mau PO silahkan linknya di di komen. Masuk juga gabung jadi pejuang kemanusiaan. Mudah-mudahan dengan dengan gerakan-gerakan ini, gerakan-gerakan yang mungkin bisa jadi hanya gerakan kecil tapi besar di mata Allah itu kan. Yang penting ikhlas, hati kita ikhlas di dalamnya, dan kita bersamai semua perjuangan kita. Siapa tahu dengan perjuangan yang seperti yang kita hanya dengan ya jempol atau misalnya kita cetak buku dan segala macam itu menjadi wasilah kita. Dan tak lupa tadi ada yang nanya ini kaosnya dari siapa gitu. Ini kaos dari Amar Kids dan persentase keuntungannya pun ini salah satu punya teman juga gitu ya. Salah satu keuntungannya pun didonasikan untuk Palestina. Mungkin itu aja teman-teman untuk The Mentor kali ini. Insya Allah kita bakalan ketemu lagi di episode selanjutnya, The Mentor episode ketiga. Insya Allah nanti akan dikabarkan di grup, jadi jangan keluar dari grup. Nanti akan banyak pemateri-pemateri atau The Mentor yang lainnya yang bisa memberikan insight buat kita, pengetahuan apapun gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Asma, Thank Mbak you semua, Inara, Randy, Syekh Syekh, Algul. Inara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya. Syekhnya ada nih, kira itu belum ada. Izin ya teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Tersungkur dalam rasa menatap ke awan di angkasa, lamunanku melayang, kecemasan dan kesedihan membentang. Ku biarkan diriku melayangkan ingin pada bait doa, bergemuruh dadaku, marah dan sedih bergantian menyerang darah dan dagingku. Malu melekat di diriku, andainya aku hilang iba dan tak mau berdiri untuk Palestina. Andai bisa minta bertukar tempat dengan yang di sana, walau kematian jadi sahabat, namun pasti surga menanti. ما بقتش تشوف في عيون أطفالنا الخوف والحزن اللي ملوش صوت، وإزاي اتبدل بينا الحال والعالم بقى تمثال وسايبنا قصاده النور. بكرة أكيد راجعين تاني هنبني مكان الهدم بيوت، اللي معاه الحق ما بيهموش، يعني العين بالعين راجع يا فلسطين. مهما تفوت أيام
ولا عمرنا هنسيب أرضنا من إيدنا تضيع. احنا هنحمي الأرض بروحنا اليوم الدين. Darah dan dagingku malu melekat di diriku. Andainya aku hilang iba dan tak mau berdiri untuk Palestina. Tersungkur dalam rasa menatap ke atas awan di angkasa. Lamunanku melayang, kecemasan dan kesedihan membentang. Ku biarkan diriku melayangkan ingin pada bait doa. Bergemuruh dadaku, marah dan sedih bergantian menyerang. Darah dan dagingku malu melekat di diriku. Andainya aku hilang iba dan tak mau berdiri untuk Palestina. Andai bisa minta bertukar tempat dengan yang di sana, walau kematian jadi sahabat, namun pasti surga menanti. ما بقتش تشوف في عيون أطفالنا الخوف والحزن اللي ملوش صوت، وإزاي اتبدل بينا الحال والعالم بقى تمثال وسايبنا قصاده النور. بكرة أكيد راجعين تاني هنبني مكان الهدم بيوت. اللي معاه الحق ما بيهموش، يعني العين بالعين راجع يا فلسطين. مهما تفوت أيام عمري ما هيكون بينا وبينكم أي سلام، ولا عمرنا هنسيب أرضنا من إيدنا تضيع. احنا هنحمي الأرض بروحنا اليوم الدين. Darah dan dagingku malu melekat di diriku. Andainya aku hilang iba dan tak mau berdiri untuk Palestina. مهما تفوت أيام عمري ما هيكون بينا وبينكو سلام، ولا عمرنا
Tersungkur dalam rasa menatap ke atas awan di angkasa. Lamunanku melayang, kecemasan dan kesedihan membentang. Ku biarkan diriku melayangkan ingin pada bait doa. Bergemuruh dadaku, marah dan sedih bergantian menyerang darah dan dagingku. Malu melekat di diriku. Andainya aku hilang iba dan tak mau berdiri untuk Palestina. Andai bisa minta bertukar tempat dengan yang di sana, walau kematian jadi sahabat, namun pasti surga menanti. الناس ما بقتش تشوف في عيون أطفالنا الخوف والحزن اللي ملوش صوت، وإزاي اتبدل بينا الحال والعالم بقى تمثال وسايبنا قصاده النور. بكرة أكيد راجعين